Hai, halo untuk kakak semua. Ini untuk pembacaan April 2025. Oke, yes. Dan ini untuk zodiak Cancer. Oke, Cancer, pembacaan bisa pas bisa enggak? Ya udah, kalau nggak pas jangan dipaksakan. Ini energinya akan sangat terasa sekali, terutama karena kita mengalami gerhana matahari lagi. Dan gerhana matahari ini gerhana matahari yang pertama ya tahun ini ya. Yes, pertama atau kedua ya, aku lupa, tapi yang kayaknya kedua ya. Yes, itu, I don't know, terlalu banyak buat pembacaan sampai aku nggak perhatikan. Yes, ini untuk Cancer, tapi yang pastinya tetap ada gerhana, dan gerhana matahari ini dibarengi dengan 4 zodiak lain nih, kayaknya berada di zodiak Pisces, dan di situ udah ada Rahu. Yes, pas di tanggal 29 Maret ini, dan Capricorn juga pindah di Pisces, dan Moon juga transit. So energinya akan besar dampaknya untuk kita semua dalam hidup ya, dalam cinta dan kasih sayang ya. Energi yang memahami dalam hidup adalah bahwasanya yang terjadi dalam hidup itu indah sebenarnya. Apa yang kita rasakan menyakitkan ya belum selesai, belum terlihat yang menjadi indah. Yang kita rasakan kesakitan ini ya, Cancer, itu ya hanya masih setengah perjalanan, belum selesai. Karena kalau udah nyampe ke kebahagiaan baru selesailah semua kesedihan, kesakitan itu. Itulah kenapa jika kamu masih merasa nggak terjadi apa-apa kak dalam hidup aku, masih gini gitu, yes, that's it, berarti memang jalannya masih seperti itu. Dan ya, Saturn Saturn pindah di Pisces ini sangat berat energinya untuk si Cancer sendiri terutama. Ingat, ini akan berbeda setiap orangnya. Kenapa? Karena kita memiliki tanggal lahir yang berbeda. Oke, tahun lahir yang berbeda, dan setiap tanggal lahir itu membawa derajatnya masing-masing, dan derajat itu mempengaruhi kapan benar-benar terjadinya. Energinya udah terbaca sekarang, tapi bisa aja terjadinya justru 2-3 bulan ke depan, atau bahkan 1-2 tahun lagi, karena Saturn di Pisces itu akan berjalan 2,5 tahun ini ke depannya sih. Jadi jangan bingung kenapa orang lain energinya udah baik kak, kenapa aku belum. That's it. Karena kakak dengan energi orang lain udah jelas-jelas tanggal lahirnya aja berbeda, takdir hidupnya berbeda, jam lahirnya atau bahkan birth chartnya aja udah berbeda. So gitu, kalau semuanya terjadi dalam satu waktu yang sama, chaos kehidupan ini. Chaosnya adalah begitu banyak orang yang akan mengalami perubahan besar juga ya, dan nggak ada yang namanya keseimbangan dalam hidup. Jadi setiap dari kita itu punya batch-nya masing-masing ya, punya ibaratnya lulusannya masing-masing. Sekolah aja ada angkatannya, begitu juga dalam perjalanan hidup. Itu yang nggak kita pahami, dan kita kira kehidupan udah pasti usia sekian, udah pasti. No, I'm sorry, nggak. Di mata Tuhan, di mata semesta, kita itu punya batch-nya sendiri, lulusannya sendiri. Kita lulus dalam kesakitan, kekecewaan di usia sekian, kita ikut gitu ya. Mungkin orang lain lebih cepat, kita mungkin agak lambat. Jadi itu perjalanan hidup. Jadi nggak perlu sebenarnya untuk terlalu distresin ya, karena apapun yang mudah terjadi memang udah jalannya. Dan ini saatnya untuk maju ke dalam aspek kehidupan baru, kelulusan nih untuk energi si Cancer di Saturn masuk Pisces. Di sini adalah kelulusan dari kekecewaan. Ibaratnya kayak udah 12 tahun nih sekolah ya, udah lepas dari energi sekolah, sekarang waktunya untuk mandiri dalam kerjaan atau ingin kuliah. That's it, energinya Cancer seperti itu, benar-benar masuk ke energi yang baru gitu. Misalnya ya kayak kita lulus sekolah, kita langsung masuk perkuliahan, dan dimana ini energinya jauh berbeda, atau masuk langsung ke kerjaan yang notabene kita fokus ke diri kita masing-masing, kita nggak
satu angkatan lagi dengan teman-teman, tapi kita berjuang demi diri kita sendiri, kita bertanggung jawab atas hidup kita sendiri. That's it ya. Itu energi Cancer adalah berjuang dengan diri sendiri, dan pahami Cancer punya jalannya sendiri, jadi nggak bisa untuk ngikutin orang lain atau kakaknya sendiri ingin sama-sama dengan orang lain. Seorang Cancer harus berani dan mau untuk berjuang sendirian dulu untuk semua hal yang terjadi dalam hidup ya Cancer. Karena itu ya, karena semakin berharap ke orang lain Cancer, kamu akan sakit hati dan patah hati ya. Ini semua akan mengecewakan kamu, so that's okay ya. Three of Cups, jika memang harus melepaskan hal yang memang gak baik, gak perlu, so untuk Cancer sendiri ya, belajar untuk mengikhlaskan yang terjadi. Ya udah, jalannya memang seperti itu, mau diapain lagi, dan yang udah terjadi ya udah. Oh, di sini waktunya aku apakah aku terlambat, aku belum happy, aku belum bahagia di sini, aku belum punya ini punya itu. No, siapa yang bilang? Kamu sendiri udah ibaratnya masih hidup, masa sekarang masih bertahan hidup dan tidak mencoba mengakhiri semua kesakitan kamu, kecelakaan kamu, atau mengakhiri hidup kamu aja. Kamu udah menang dalam kehidupan ini karena kamu tidak menyerah. Ada orang di luar sana yang hidup setiap harinya, tapi sebenarnya dia udah menyerah dalam diri dia dan hidup dia. Tidak untuk kamu Cancer mungkin bisa mengeluh, stres, tapi Cancer akan terus berjuang, bangkit walau apapun yang terjadi, terus bangkit. Walaupun Cancer nggak tahu ke depannya gimana, tapi tetap melakukan yang terbaik setidaknya untuk diri dia sendiri dan hidup dia. That's a good thing. Energi yang memperlihatkan inilah kamu sesungguhnya Cancer. Semakin kamu memperjuangkan diri kamu yang seperti ini, semakin kamu ngasih lihat kamu layak dan pantas untuk apapun yang terbaik untuk kamu. Jalannya memang luar biasa untuk kamu, tapi hasilnya juga sangat-sangat luar biasa. So ya, jangan takut dengan apapun yang terjadi dalam hidup. Jangan takut dengan hal-hal yang mengecewakan, nyakitin, dan bikin patah hati. Ini memperlihatkan yang terjadi, menunjukkan kamu berada di jalan yang tepat. Hanya perlu tetap bertahan, surviving dalam hidup. Jadi ibaratnya saat pasangan kamu atau jodoh kamu, kehidupan yang baik hadir dalam hidup kamu, kamu gak dalam fase yang gak seperti gelandangan atau tidak dalam posisi yang gak merawat diri, hidup stres. Tapi saat mereka datang, hal-hal baik kamu siap, karena kamu tahu ada sesuatu hal yang besar terjadi dalam hidup kamu. Kayak mau lulus dalam ujian, lulus wisuda ibaratnya gitu ya. Kalau kita lulus dari itu, kita siap-siap toh, kita mempersiapkan fisik, mental kita, atau setidaknya merawat diri supaya kita lebih cantik, lebih baik di saat wisuda kita. That's it, persiapan itu yang kamu lakukan, walaupun ibaratnya kamu gak tahu kapan energi wisuda atau kelulusan itu benar-benar klik terjadinya di hari apa, tapi tetap berusaha. Dan ingat, sidang akhir ibaratnya kehidupan kamu udah kamu jalani, dan saat kamu merasa jauh hidup lebih baik dan gak lagi begitu menyakitkan, kamu udah di fase tersebut, lulus ya. Okay, so that's it. Dan kalau ingin fokus ke percintaan, nanti akan aku buat ya, tunggu aja. Harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk Cancer di luar sana. Bye bye, see you in the next video. Jaga kesehatan. Bye bye.